Pernah mikir nggak, kenapa kalau kita simpan uang di bank dengan modal yang sama, tapi hasil akhirnya bisa beda jauh setelah beberapa tahun? Jawabannya ada di jenis bunga yang dipakai, bunga tunggal atau bunga majemuk ya. Halo semuanya, Assalamualaikum. Pada video kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Apa itu bunga? Dalam kasus pinjaman dan investasi, kita sering mendengar istilah bunga atau interest. Bunga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan sebagai imbalan dari jasa penggunaan suatu modal atau pinjaman yang dibayarkan dalam periode tertentu berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Ada beberapa macam jenis bunga. Yang pertama, bunga tunggal. Bunga tunggal atau bunga flat adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Besar bunga berbanding senilai dengan persentase dan lamanya waktu pinjaman. Berikut adalah rumus untuk bunga tunggal gitu ya. Rumusnya yaitu MN sama dengan M dikali 1 plus N dikali I. MN di sini adalah modal awal begitu modal akhir atau nilai modal simpanan atau pinjaman pada periode ke N. Kemudian M di sini adalah modal awal, N adalah periode pembungaan atau lamanya waktu peminjaman, sedangkan I adalah persentase bunga. Beberapa contoh soal mengenai bunga tunggal. Yang pertama, seseorang meminjam 10 juta rupiah dengan bunga tunggal 12% per tahun. Berapa total bunga setelah 3 tahun? Nah, dari sini berarti kan diketahui M-nya sama dengan 10 juta. Kemudian bunganya atau I gitu ya adalah 12% per tahun atau 0,12 per tahun. Kemudian yang ditanya berapa total bunga setelah 3 tahun, berarti N-nya sama dengan 3 tahun. Gitu ya. Karena yang ditanya bunga, kita tulis bunga, itu rumusnya adalah M dikali I dikali N. Gitu ya. Ini rumus untuk mencari bunga. Nanti tinggal masukin aja. B sama dengan M-nya 10 juta dikali I-nya 0,12 dan N-nya 3. Jadi B sama dengan 10 juta dikali 0,12. Berarti ini nolnya ada di belakang angka ada 2. Di belakang koma ada 2 angka ya. Berarti nolnya di sini hilang 2. Jadi ini hilang, komanya juga hilang. Gitu ya. Jadi 1 dikali 12, 12. 12 kali 3, 36. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total bunganya adalah 3.600.000. Lanjut soal nomor 2. Bunga selama 2 tahun adalah 1.800.000. Berarti ini bunganya. Bunga sama dengan 1.800.000. Kemudian suku bunganya I-nya 9% atau 0,09 per tahun. Berapa besar modal awalnya? Berarti M yang kita tanyakan sekarang. Gitu ya. Berarti kan bunga sama dengan M kali I kali N. Oke. Berarti bunganya 1.800.000 sama dengan M-nya ditanya, I-nya 0,09
Sedangkan N-nya adalah yang mana? Selama ini 2 tahun. Berarti di sini N-nya sama dengan 2. Berarti N-nya 2. Kemudian 1.800.000 sama dengan M. Ini saya jadiin per 100 aja ya 9-nya. Jadi 9 per 100 dikali 2. 1.800.000 sama dengan 9 dikali 2. Ini 9 dikali 2 sama dengan 18. Berarti 18 per 100 M. Kemudian berarti dari situ kan M sama dengan 1.800.000 1.800.000 dibagi ya, karena kan dia ini pindah ruas ke sini dari kali jadinya dibagi 18 per 100. M sama dengan 1.800.000. Tanda bagi berubah jadi kali gitu ya. Ini nih berubah jadi kali, terus yang belakang dibalik jadi 100 per 18. Jadi hasilnya M sama dengan 18 coret gitu ya. 1 nolnya tinggal 1 2 3 4 5 6 7. 0 7. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi modal awalnya adalah 10 juta. Lanjut soal berikutnya gitu ya. Investasi sebesar 5 juta dengan bunga tunggal 10% per tahun selama 4 tahun. Hitunglah total uang yang diterima. Berarti ini modal awalnya atau M-nya. M sama dengan 5 juta. I-nya suku bunganya adalah 10% gitu ya. Atau 0,1 per tahun. Kemudian N-nya adalah 4 dari sini ya, selama 4 tahun. Yang ditanya, hitung total uang yang diterima, berarti MN, uang akhirnya. Nah, untuk mencari MN, kita pakai rumus MN sama dengan M 1 ditambah I dikali N. Ini adalah rumus untuk mencari MN pada bunga tunggal. Kita masukin berarti M4 selama 4 tahun, 5 juta dikali 1 ditambah I-nya tadi 0,1 dikali N-nya 4. Berarti 5 juta dikali 1 plus 0,4. 5 juta dikali 1,4. Maka M4-nya sama dengan adalah 5 juta dikali 1,4 sama dengan 7 juta. Ini ya kalau kita buktikan. 5 juta dikali 1,4. 7 juta. Berarti M4-nya sama dengan 7 juta. Lanjut soal berikutnya. Uang sebesar 100 juta rupiah disimpan di bank dengan suku bunga 9,6% per tahun dengan sistem bunga tunggal yang dibayarkan setiap bulan. Jadi bunganya dibayarkannya nggak per tahun tapi per bulan. Berapakah besar uang tersebut setelah 4 bulan? Berarti kan dia modalnya adalah 100 juta. Gitu ya. Suku bunganya I-nya 9,6% per tahun. Gitu ya. Sedangkan N-nya yang ditanya adalah setelah 4 bulan. N sama dengan 4 bulan. Nah, kalau kita lihat, ini kan I-nya per-nya per tahun, sedangkan ditanya per bulan. Maka kita bisa bunganya kita jadiin dulu dia per bulan. Jadi ini bunganya sama aja kayak 9,6 per 12. Kenapa 12? Karena kan 1 tahun adalah 12 bulan. Sama dengan
bagi 12. 0,8% per bulan. Gitu ya. Nah, 0,8% itu kan sama aja kayak 0,8 per 100. Jadinya 0,008 gitu ya kalau kita jadiin bentuk desimal. Sekarang kita tinggal cari pakai rumus MN sama dengan M1 plus I dikali N. Gitu ya. Rumus untuk mencari modal akhir atau modal setelah bulan keberapa gitu ya atau periode keberapa. Berarti M4, sini 4-nya 4 bulan sama dengan 100 juta dikali 1 plus I-nya 0,008 dikali 4. Berarti sama dengan 100 juta dikali 1 plus 0,008 kali 4. 0,032. Berarti 100 juta dikali 1,032 sama dengan, jadi 100 juta dikali 1,032. Jadinya 103 juta 200. Nah, ini adalah banyaknya uang setelah 4 bulan. 103 juta 200. Nah, kalau tadi kita kan belajar soal-soal jenis bunga tunggal gitu ya. Ternyata jenis bunga ada juga yang namanya bunga majemuk. Oke. Bunga majemuk atau bunga efektif adalah sistem perhitungan bunga yang diberikan tidak hanya pada modal awal saja, tetapi juga pada akumulasi bunga dari periode-periode sebelumnya. Rumusnya bunga majemuk, MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N. MN di sini adalah nilai modal simpanan atau pinjaman periode ke N. M-nya modal awal gitu ya. I-nya bunga, N-nya lamanya pembungaan. Jadi bedanya apa sama tunggal? Kalau tunggal kan tadi dia di sininya 1 plus I dikali N. Tapi kalau bunga majemuk, N-nya itu jadi pangkat gitu ya. Contoh, modal awal 8 juta ditanamkan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Berapa jumlah uang setelah 3 tahun? Berarti M-nya sama dengan 8 juta. Gitu ya. I-nya sama dengan 10% atau 0,1 per tahun. Yang tanya berapa jumlah uang setelah 3 tahun? Berarti N-nya sama dengan 3. Berarti MN, rumusnya kan tadi M dikali 1 plus I pangkat N. Itu ya. Ini untuk rumus bunga majemuk. Sekarang kita masukin M-nya 8 juta dikali 1 plus I-nya 0,1, N-nya 3. 8 juta dikali 1,1 pangkat 3. 8 juta dikali 1,1 pangkat 3. 1,331. 1,331 berarti sama dengan MN sama dengan ini dikali lagi 8 juta 10 juta 648.000 gitu ya. Jadi jawabannya adalah
uang setelah 3 tahun adalah 10.648.000. Lanjut, soal berikutnya. Suatu investasi tumbuh menjadi 14.641.000 dalam 4 tahun dengan bunga majemuk 12% per tahun. Berapa modal awalnya? Berarti sekarang kebalikannya. Yang ini adalah akhirnya, MN-nya. Berarti MN sama dengan 14.641.000. N-nya adalah 4 tahun. Bunganya atau I-nya adalah 12% per tahun atau 0,12 per tahun. Kita pakai rumus yang MN sama dengan M1 plus I pangkat N. MN-nya diketahui gitu ya. 14.641.000. M-nya ditanya. 1 plus I-nya 0,12. N-nya 4. Jadi 14.641.000 sama dengan M dikali 1,12 pangkat 4. Berarti 14.641.000 sama dengan M dikali. Sekarang berarti 1,12 pangkat 4. Itu 1,57 ya, kita pakai pembulatan. 2 angka di belakang koma. 1,57 berarti M sama dengan 14.641.000 dibagi 1,57. M sama dengan 14.641 dibagi 1,57. Sekitar 9.325.478. Jadi kita pakai pembulatan ya, karena ini belakangnya 0,7 gitu kan ya, jadi dibuatkan jadi ke atas pembulatannya. Ini untuk soal bunga majemuk. Soal berikutnya. Modal 15 juta menjadi 18.900.000 dalam waktu 3 tahun. Berarti kan M-nya 15 juta, N-nya 3 tahun gitu ya, N-nya 3, bunganya 8%, berarti I-nya 8% atau 0,08 per tahun. Dihitung setiap 4 bulan, tapi dari perhitungan bunganya nggak setiap tahun, tapi setiap 4 bulan. Tentukan frekuensi penghitungan bunganya, gitu ya. Berarti dalam satu tahun bunga dihitung sebanyak 3 kali, gitu ya. Dari mana 3 kali? Kan satu tahun itu 12 bulan, gitu ya. 3 kali itu dari 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, karena dihitungnya tiap 4 bulan, gitu ya, jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3 kali. Jadi 3 kali perhitungan setiap tahun. Nah, ini 3 kalinya per tahun ya, per tahun. Berarti kalau selama 3 tahun, gitu ya, selama 3 tahun, berarti bunga dihitung sebanyak, berarti tadi kan 1 tahunnya 3 ya. Karena 3 tahun berarti 3 kali 3 sama dengan 9 kali. Gitu ya. Jadi 3 kali per tahun atau 9 kali dalam 3 tahun. Itu frekuensi penghitungan bunganya.
Soal berikutnya, seorang penabung menyimpan uangnya di suatu bank sebesar 1 juta. Berarti kan M-nya 1 juta. M sama dengan 1 juta dengan bunga majemuk 12% per tahun. Berarti I-nya 12% per tahun gitu ya, atau 0,12 per tahun. Setelah berapa lama uang tersebut menjadi 2 kali lipat jika bunga dihitung secara bulanan. Nah, hati-hati. Di sini bunganya maunya dihitungnya secara bulanan. Maka persentase bunganya kita juga jadikan secara per bulan. Dari sini berarti kan dia 0,12 dibagi 12 sama dengan 0,01 gitu ya per bulan. Jadi terus sekarang dia maunya 2 kali lipat gitu ya. M-nya kan 2 kali lipat nih. Berarti kan MN-nya jadinya 2 juta ya. Karena kan 2 kali lipatnya dari 1 juta. Berarti MN kan rumusnya M 1 plus I pangkat N. 2 juta sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah I-nya 0,01 pangkat N-nya nggak diketahui gitu ya. Itu ditanyain N-nya itu berapa lama, berapa bulan. Terus 1 jutanya pindah nih ke sini. Jadi 2 juta dibagi 1 juta sama dengan 1,01 pangkat N. Oke. Gitu ya, jadi 2 kali. 2 sama dengan 1,01 pangkat N. Nah, caranya kalian sebetulnya bisa coba-coba pakai kalkulator. Kira-kira 1,01 pangkat berapa ya yang hasilnya 2. Gitu ya. Cuma kan lama ya kalau coba-coba ya. Jadinya caranya kedua ruas, baik itu yang 2 ataupun yang 1,01 pangkat N, saya jadiin logaritma. Jadi log 2 sama dengan log gitu ya. Jadi masing-masing kiri kanan saya tambahin log. Log 1,01 pangkat N. Log 2 sama dengan sifat logaritma. N ini pindah ke depannya sini jadi dikali. N dikali log 1,01. Maka N sama dengan log 2 dibagi log 1,01 sama dengan log 2 dibagi log 1,01. Itu hasilnya adalah 69,67 bulan. Cuma kan karena ini bulan gitu ya, nggak mungkin koma-komaan kan ya. Jadinya ini sama aja atau ekuivalen dengan 70 bulan. Gitu. Nah, jadi lamanya dia menabung gitu ya. Kalau dia mau uangnya jadi 2 kali, dia harus menabung selama 70 bulan. Atau 70 bulan itu berapa tahun begitu kan. Jadi 70 bulan itu sama aja kayak berapa? 6 tahun ya. Ini sama aja kayak 6 tahun 8 bulan. Mungkin itu materi singkat gitu ya tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Terima kasih, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.